Negeri 3 Silatul. Sekalian mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri di ICM Masjid Jember dengan NIM 2554011104006. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian unit kinerja. Ini KTP saya, ini kartu jalan diri saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bagaimana pada hari ini? Sebelum dimulai pelajaran, Pak Wafi absen dulu. 1 Putra, Jaril, Jumaidi, Asfi, Aska, Adi, Faris, Ijan, Iken. Materi kemarin yang kita pelajari ialah tentang Iqra Safami dan Ifa Salami yang berada di surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 7. Dan sekarang yang kita pelajari ialah bagaimana menyayangi anak. Kemudian tujuan pembelajaran ialah 1. Memahami Al-Quran dan hadis tentang menyayangi anak yatim, serta membiasakan sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bekerja sama menyelesaikan masalah dan menghasilkan ide kreatif berupa aksi sosial yang terkait kepedulian terhadap anak yatim. Pak Wafi akan memberikan sebuah kisah anak yatim dengan Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di suatu hari raya, Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di jalan, Rasulullah melihat seorang anak kecil dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung. Ia menangis terseduh. Nah, mengapa kau menangis? Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah menjawab, Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran dan ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi mendengarkan dengan seksama cerita tersebut. Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Karena itulah aku menangis. Mendengar penuturannya, batin Rasulullah terenyuh. Rasulullah kemudian menggenggam tangan anak kecil itu. Nah, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?
saat itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad. Kenapa tak sudi ya Rasulullah? Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana, anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Mari anak-anak membaca surat Al-Mulk ayat 7 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maun adalah surat yang ke-100 di dalam Al-Quran juz yang ke-30. Ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Yang artinya barang-barang yang berguna. Diambil dari surat yang terakhir kali. Di dalam surat itu ada yang menerangkan tentang sifat-sifat orang yang dusta, orang-orang yang dosa terhadap agama. Yang terakhir apa saja? Yaitu orang-orang munafik yang ibadahnya hanya apa dia itu Pak? Pamer. Ibadahnya hanya ingin dipuji oleh orang lain, bukan semata ingin dapat itu dari Allah. Apa artinya? Ada tahu anak lihat pamer itu bagaimana? Membangga-banggakan data banyak, terus setelahnya betul tapi hanya ingin dapat pujian dari orang lain. Itu namanya apa? Dia pamer. Kalau orang munafik apa cirinya? Kalau berkata bohong, terus berjanji khianat, kalau dipercaya tidak menepati. Apa tadi? Ciri orang munafik berkata bohong, kalau dipercaya berkhianat, terus apa lagi? Berjanji jika itu tanda orang munafik. Juga termasuk orang yang dosa terhadap agama. Dan orang yang tidak mau memberi bantuan kepada orang miskin, wala yutu ala ta'amil miskin. Kalau tidak mau memberi bantuan makanan dan sesuatu kepada orang miskin, namanya orang yang dosa terhadap agama. Itu surah Al-Maun ayat 1 ayat 7. Kemudian kandungannya yang pertama apa? Yaitu orang yang peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Apa anak yatim itu? Anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Urusan agama ditandai dengan mengganti anak yatim, dengan enggan membantu fakir miskin. Itulah menekankan kepada kita dan berbagi. Di dalam surah Al-Mulk itu ada kandungannya. Di antara ialah apa? Orang yang tidak mau memberi bantuan kepada orang miskin. Kemudian orang yang mengganti anak yatim. Pada lari ya turun. Jadi orang yang menjadi anak yatim, tidak merawat, menyakiti. Kemudian orang yang tidak mau memberi bantuan kepada orang yang miskin. Wala yaitu alat famil mau memberi bantuan kepada orang yang miskin dan memberi bantuan kepada anak yang yatim. Apa anak yatim itu? Anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua ialah kewajiban menjaga salat. Apa maksudnya? Orang yang lalai menerima salat padahal salat adalah ibadah yang utama dan amal utama yang bisa di akhirat. Besok kalau kamu sudah mati dan meninggal dunia, yang ditanyakan ialah di mana Pak? Ibadah sholat imam waktu. Kalau kamu walaupun pergi sakit kemanapun tidak bisa sholat, bisa dengan jamak takdir, jamak tahir. Kalau sakit bisa wudhu karena demam, bisa dengan tayamum. Kalau bepergian selain jamak takdir dan tahir, kalau ada bisa dengan kok. Apa maksudnya itu? Sholat mengganti sholat setelah pulang. Kalau jamak tahir jamak takdir, sholatnya di dalam perjalanan. Dan yang ketiga, bahayanya adalah ibadah. Apa dia yang mana? Pak, pamer aladzina hum yuraun. Apa
Tidak tadi? Pamer. Ini adalah ibadah untuk dipuji manusia. Kita sama Allah sehingga mereka nilai ibadah kita. Kamu sholat cuma ingin dapat dari teman, ingin gak dapat pahala, pada dapat dosa. Kamu harus juga dari sifat apa yang lupa? Pamer. Alhamdulillah kalau bilang jadi orang yang dosa terhadap agama salah satunya adalah dia pamer yang harus kita hindari. Kemudian yang keempat, tolong menolong. Namanya yang keempat apa? Enggak membantu sama termasuk ciri dosa agama. Islam memerintahkan saling menolong dalam kebaikan. Kemudian menyayangi anak yatim. Anak yatim adalah anak yang tinggal mati ayahnya sebelum balik. Apa balik itu? Dewasa. Dan setelah dewasa tidak lagi disebut yatim. Rasulullah sendiri adalah anak yatim piatu. Sehingga Islam memberikan perhatian besar kepada mereka. Allah dan bukan mulia orang yang menyantuni mati dan memberikan anak yatim. Bagaimana cara kita menyantuni anak yatim? Bagaimana? Biasanya kalau pas bulan Ramadan itu ada kegiatan yang namanya santunan anak yatim yang mempunyai kelebihan uang bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. An salim ini sa'atin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafirul yatima bila tidak wasababati bisababati warusa waraja bani masyai'a. Itu artinya tentang menyantuni anak yatim. Anak yatim. Rasulullah bersabda, beliau dan orang yang menentang yatim akan bersama di surga. Apa maksudnya anak? Kamu kalau mau memberi santunan kepada anak yatim itu oleh Allah akan ditaruh di surga bersama Nabi Muhammad. Menanggung dari segi apa? Diberikan sekedar tunjuk dan dari tengah yang berdampingan. Hal ini juga pertama ingin sejahtera dan dan mengenai yatim di sisi Allah. Di dalam agama terangkan awalatan lali kali ini. Kalau kamu orang yang bisa dari agama apa saja, kalau dikatakan turun, yatim itu orang yang berarti anak yang yatim yang menyakiti itu dosa terhadap agama. Hari ini anak kita buat kelompok diskusi. Pak Guru akan memberikan beban LKPD untuk dikerjakan sesuai kemampuannya masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Petunjuk pekerjaan. Tugas kelompok 1, diskusikan jawaban dengan kelompokmu. Kemudian yang kedua, catat hasilkan diskusi. Kemudian siapkan presentasi 2 atau 3 menit untuk menyampaikan hasil diskusi. Kemudian bacalah kasus yang diberikan secara seksama. Diskusikan bersama anggota kelompok untuk mencari keputusan terbaik. Jadi jawaban kelompok pada berbagai jawaban yang disediakan. Presentasikan hasil diskusi kelompok bukan kelas. Silahkan mengerjakan. Diskusikan bersama kelompokmu. Kerjakan yang baik. Sumber jawaban. Kerjakan berdiskusi anak ya. Jadi setiap kelompok cuma 1 yang mewakili. Sudah saya ulang. Sekarang biar yang kelompok satu. Baca yang keras. Ya. Ini dari kelompok 1 kunjungan rutin mengunjungi panti asuhan atau rumah anak yatim secara rutin dapat memberikan mereka perasaan dihargai dan diingat. Selama kunjungan dapat bisa berinteraksi dengan mereka, main dan berbicara mengenai kehidupan sehari. Ini dari kelompok 1 cukup bagus. Cukup anak-anak.
badminton atau puisi bersama bisa menjadi momen yang sangat dinantikan oleh anak-anak yatim sendiri. Acara khusus seperti kegiatan santunan atau ibadah mengenalai berdoa dan orang dan juga bertepuk tangan anak-anak. Apa yatim itu anak-anak? Apa yatim? Yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kemudian di dalam surah Al-Mulk itu diterangkan tentang orang-orang yang dosa terhadap agama. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ibu. Jadi, tahukah kamu orang dosa terhadap agama? Wadzalika ladiyadun. Apa itu artinya? Orang yang berarti anak dan merawat. Kemudian apa? Wala yudu ala ta'amil miskin. Apa artinya? Orang yang enggak mau memberi bantuan makan kepada orang miskin. Apalagi wailul lil musallin. Apa artinya? Orang yang celaka sholatnya cuman sholatnya hanya ingin apa? Ingin dipuji, ingin tidak semata karena Allah, enggak dapat pahala, dapat dosa. Lagi. Sekarang tentang refleksi terhadap anak yatim. Gimana caranya? Apa contohnya saya? Kalau ada anak yatim yang membutuhkan, bisa kamu beri bantuan. Bantuan apa? Bisa berupa makanan, apalagi uang, apalagi baju, apalagi anak yatim itu rentan dengan masalah psikologis. Kenapa? Karena tidak punya orang tua, gampang rentan dengan masalah. Makanya kamu tidak boleh menyakiti anak yatim supaya tidak ditolong orang yang dosa terhadap agama. Kita beri penguatan psikologi supaya tidak memiliki rasa yang juga takut karena tidak punya orang tua. Bagaimana caranya kalau dimandikan kita supaya beri penguatan semangat kepada anak yatim? Benar, bagaimana? Memberi kekuatan semangat, kekuatan dorongan dalam hidup, karena orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya itu berbeda dengan yang masih punya orang tua. Ya anak-anak, materi rumahnya yang yatim besok minggu depan yang kita pelajari jalan tentang apa? Pelajaran tahun. Sebelum kita akhiri anak, kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca adalah satu kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.